Biografi Muhammad Husni Tamrin. Muhammad Husni Tamrin merupakan pahlawan nasional asli Betawi yang dianugerahi gelar pahlawan kemerdekaan nasional berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 175 tahun 1960 tertanggal 28 Juli 1960. Beliau lahir pada tanggal 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia, Jakarta. Beliau memiliki nama kecil yaitu Mat Seni. Meski lahir di Batavia, beliau memiliki keturunan Eropa Indonesia. Beliau merupakan anak dari pasangan Tabri Tamrin dan Nurhomah. Ayahnya berasal dari Eropa, sedangkan ibunya berasal dari Indonesia, tepatnya Betawi. Tabri Tamrin atau ayahnya adalah seorang Wedana Batavia atau jabatan tertinggi nomor 2 yang terbuka bagi warga pribumi setelah Bupati di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johan Cornelis van der Wijk tahun 1908. Pemikiran Muhammad Husni Tamrin. Yang pertama, Muhammad Husni Tamrin pernah memberi pernyataan bahwa nasionalis kooperatif dan non-kooperatif memiliki satu tujuan bersama, yang sama-sama yakin pada Indonesia merdeka. Jika kami kaum kooperator merasa bahwa pendekatan kami tidak efektif, maka kami akan menjadi yang pertama mengambil arah kebijakan politik yang diperlukan. Handlingan Volkskrant tahun 1931 sampai 1932. Yang kedua, hal yang menjadi fokus beliau adalah ketimpangan antara pembangunan kampung dan kota di Batavia. Keresahan beliau soal pentingnya pembendungan Sungai Ciliwung untuk menghindari banjir yang diterima oleh Van der Zie yang kemudian disampaikan dan dibahas dalam Parlemen Dewan Kota. Usaha ini tidak sia-sia. Gagasan proyek penanggulan banjir pun disetujui dan dijalankan oleh Gubernur Jenderal. Kehidupan dan perjuangan Muhammad Husni Tamrin. Kehidupannya, selama hidupnya beliau mendapatkan pendidikan yang layak sejak belia. Beliau mengenyam pendidikan menengah di Gymnasium Koning William III School de Batavia. Setelah lulus, beliau memulai karirnya sebagai pemagang di Kepatihan Betawi. Karena kinerjanya yang baik, beliau dipindahkan ke kantor Karesidenan Betawi, tetapi tidak bertahan lama di sana. Kemudian beliau melanjutkan karirnya di perusahaan pelayaran atau perkapalan milik Belanda, yaitu KPM. Di KPM, beliau bertemu dengan Van der Zie yang merupakan anggota Gemeenteraad atau Dewan Kota Betawi. Beliau dan Van der Zie saling bertukar pikiran, terutama tentang pengembangan masyarakat Betawi. Muhammad Husni Tamrin menjadi Dewan Kota Gemeenteraad pada tahun 1919 sampai 1941. Selain itu, beliau juga menjadi Dewan Rakyat atau Volksraad pada tahun 1927 sampai 1941. Beliau mampu meniti karir di Volksraad tanpa adanya organisasi politik. Dengan latar belakang yang dimilikinya, perjalanan beliau menjadi seorang tokoh pergerakan tidaklah mudah. Beliau memulainya dengan menjadi tokoh gerakan lokal Betawi karena sejak belia, beliau sudah memikirkan nasib masyarakat sekitarnya. Perjuangan Muhammad Husni Tamrin dilakukan dengan dua cara oleh kaum pergerakan, yaitu bekerja sama dengan pihak kolonial atau kontra dengan pihak kolonial atau disebut dengan kooperatif dan non-kooperatif. Berawal dari kooperatif yang memiliki konotasi kurang positif jika digunakan dalam kasus perjuangan, karena perjuangan secara kooperatif kerap dianggap sebagai kaki tangan Belanda, sehingga orang-orang lebih menghargai tokoh yang memilih berjuang dengan cara non-kooperatif. Padahal kedua cara tersebut saling melengkapi pergerakan bangsa dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Beliau merupakan penghubung antara kelompok pergerakan kooperatif dan pergerakan non-kooperatif, serta antara kelompok pergerakan dengan pemerintah. Beliau hadir dalam beberapa pidato yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana beliau membahas tentang persoalan kecil seperti pemukiman becek, pemukiman tanpa penerangan, banjir, dan membahas prioritas pembangunan, harga-harga komoditas yang dihasilkan rakyat, pajak, serta sewa tanah. Selanjutnya, beliau membentuk kaum Betawi pada
pada tanggal 1 Januari 1923. Kemudian pada tanggal 17 Desember 1927, beliau ikut mendirikan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau P3KI sebagai upaya menggalang gerakan perjuangan nasional. Di tahun yang sama, beliau naik ke tingkat nasional. Beliau bergabung dengan Polsat atau Dewan Rakyat atau setingkat dengan DPR untuk mengisi lowongan yang dinyatakan kosong oleh Gubernur Jenderal. Kemudian beliau membentuk fraksi nasional di Polsat. Fraksi tersebut dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat kedudukan golongan nasionalis dalam memperjuangkan kemerdekaan di Dewan. Di Dewan Rakyat, beliau membantu Mosi Kusumo Utoyo yang memprotes penggeledahan terhadap tokoh-tokoh PNI yang disampaikan di depan perwakilan pemerintah pada sidang tertanggal 27 Januari 1930. Pada tahun 1938, beliau juga berperan dalam kegiatan Partai Indonesia Raya atau Parindra yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Setelah Dr. Sutomo meninggal, Muhammad Tamrin diangkat menjadi ketua Parindra. Selanjutnya pada tahun 1939, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, Muhammad Husni Tamrin serta tokoh lainnya di Polsat pernah mengajukan mosi pengadaan pendidikan sastra di Indonesia yang dapat dikatakan sebagai pelopor lahirnya pendidikan tinggi di bidang sastra. Selanjutnya, beliau mengadakan Kongres Rakyat Indonesia yang bertemakan Indonesia Berparlemen, yang menghasilkan suatu keputusan penting dari kongres tersebut, yaitu ditetapkannya bendera merah putih dan Indonesia Raya sebagai bendera dan lagu kebangsaan. Selanjutnya pada tahun 1932, Muhammad Tamrin dengan dana pribadinya pernah menyumbang sebesar 2.000 gulden untuk mendirikan lapangan sepak bola, di mana lapangan ini merupakan lapangan kelas atas yang pertama kali dikhususkan untuk pribumi di daerah Petojo, Batavia. Mewawancarai salah satu petugas jadi TPU Karet Bifak. Kalau boleh tahu namanya siapa ya Pak? Ya, saya dengan Agus Faisal. TPU ini didirikan kapan nih Pak? Untuk tahun persisnya saya kurang tahu juga, cuman setahu saya TPU Karet Bifak itu udah ada dari zaman lama atau dari zaman penjajahan Belanda ya, sebelum DKI ini menjadi nama DKI, mungkin masih Batavia dan lain sebagainya. Itu dikarenakan ada beberapa makam tokoh bangsa atau makam-makam lain yang dimakamkan di sini dari di bawah tahun 1945. Banyak Bapak yang mengunjungi TPU ini? Ya, untuk pengunjung di TPU Karet Bifak, khususnya buat yang ziarah ke makam pahlawan seperti Pak Husni Tamrin dan lain sebagainya, itu lumayan banyak juga, karena biasanya di tiap acara khusus seperti kemerdekaan Republik Indonesia dan lain sebagainya itu biasanya dikunjungi gitu. Kalau buat dari kalangan pendidikan, biasanya dari mahasiswa Universitas Tamrin, biasanya mereka ziarah per setahun sekali pas ulang tahun Yayasan Husni Tamrin atau apa sih, ulang tahun Universitas Tamrin itu sendiri. Kalau di sini pahlawan yang dimakamin ada berapa ya Pak? Untuk pahlawan di makam-makam pahlawan yang ada di TPU Karet Bifak lumayan banyak juga. Seperti Bapak Husni Tamrin, Ibu Fatmawati, Haidil Anwar, Ismail Marzuki, terus yang kemarin baru disahkan jadi ini kan Pak Usman Ismail, dan lain sebagainya. Itu ya kurang lebih ada sekitar 10-20 tokoh bangsa atau pahlawan yang ada di makam di sini gitu. Kalau tokoh bangsa termasuk seniman dan budayawan juga gitu. Kalau pahlawan nasional mungkin masih di bawah 10. Makasih ya Pak sudah bersedia saya wawancara. Selamat siang Pak. Selamat siang. Sekian video dari saya tentang ziarah ke makam pahlawan. Selanjutnya video berbagi di sekitar rumah. Nama saya Penny Cahya Meditasari, NPM saya 202114500241. Saya kelas Y2C. Hari ini saya akan membuat video
berbagi di sekitaran rumah saya di Jalan Muhammad Kafi 1, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan.